Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Seberapapun kita yang hadir pagi hari ini, kita mau bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan pagi hari ini, amin. Haleluya, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh kami kagum dan bangga karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesehatan pagi hari ini. Setiap kami boleh sehat datang ke tempat ini semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami siap menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Yes. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan bersama, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum. Yes, hormat akan Engkau, ku kagum. Hormat akan Engkau. Yes, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum. Yes, hormat akan Engkau, ku kagum. Yes Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Saya udah coba Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum, ku kagum akan Engkau, ku kagum, ku kagum akan Engkau. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Kami kagum akan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat amat mengasihi kami. Terima kasih Bapa kalau kami boleh tidur dengan nyenyak tadi malam, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun juga. Itu karena Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang melindungi kami, dan Engkau memelihara kehidupan kami. Bapa, terima kasih kalau pagi hari ini kembali kami diberi kesempatan untuk masuk ke dalam rumah-Mu. Kami akan memuji-muji Engkau Tuhan, dan kami akan duduk diam mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Mari kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, karena tanpa kehadirat-Mu sia-sialah ibadah kami. Roh Kudus, mari menjamah setiap pikiran dan hati anak-anak-Mu yang masuk ke dalam rumah-Mu pagi hari ini Tuhan, supaya mereka benar-benar fokus kepada firman Tuhan. Mereka benar-benar mau meninggikan dan memuliakan Allah dengan kesungguhan hati mereka, dengan penuh sukacita. Kami tolak segala pikiran yang akan mengganggu konsentrasi anak-anak-Mu, pikiran yang menyimpang, pikiran yang lain-lain Tuhan, yang membawa mereka jauh, tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua yang melayani hari ini ke dalam tangan-Mu. Kuduskan mereka, layakkan mereka, karena mereka melayani Allah yang kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami akan mulai ibadah kami ini, tapi kami akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan pagi hari ini, menghampiri tahta-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sejauh timbul dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Kita naikkan pujian indah segenap hati. Katakan, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Katakan bersama, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau
kasih Tuhan. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Oh Yesus, jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Kau tidak pernah perhitungkan Tuhan. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Oh betapa besar, yes, kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunanmu Tuhan Yesus, pengampunan yang pulihkanmu, pulihkanku. Dengan kesungguhan hati katakan betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Kau tidak pernah memandang hina kami Tuhan. Yes. Hati yang hancur. Oh terima kasih Tuhan. Yes. Kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunanmu Tuhan Yesus, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi katakan betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Yes. Oh haleluya, haleluya, yang hancur. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunanmu, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan pengampunan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunanmu, pengampunan yang Kau beri. Yes. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saya udah jemaat Tuhan sama-sama. Yes. Saudara siap bersuka cita bagi Allah yang hidup. Dia Allah yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yes. Oh, haleluya. Oh, yes. Sungai sukacitamu mengalir dalamku semua. Oh yes, 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 yes.
sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh haleluya. Dan bersuka pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ya semua mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegelapanku, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan. Sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Yes, timu Tuhan melayani. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Katakan sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan Yesus, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Yes, haleluya, sorak-sorak kemuliaan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Amin. Silakan duduk. Kita mau siapkan hati. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Percaya bahwa firman Tuhan yang kita terima hari ini itu boleh mengubahkan hidup kita menjadi lebih lagi di dalam Tuhan. Bahwa kekuatan kita semuanya datang daripada Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Yes Tuhan, sungguh tidak ada yang mustahil bagimu. Mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita nyanyikan satu kali lagi. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu
selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan, sebab aku percaya. Ingat perkataannya, ingat janji Tuhan. Bahkan hal-hal yang paling spesifik yang Tuhan pernah janjikan dalam hidup kita, kesehatan, keluarga, semua pasti Tuhan tepati. Tepat pada waktu Tuhan yang terbaik. Pegang teguh janji Tuhan. Firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, sebab aku percaya. Karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Benar Tuhan, kami percaya bukan karena kami melihat, tapi karena firman-Mu Tuhan. Firman-Mu lah yang menguatkan kami. Firman-Mu lah yang melengkapi kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang begitu hebat dan dahsyat. Pagi hari ini kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah apa yang akan hamba sampaikan ini boleh semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kau pakai mulut dan bibir hamba-Mu ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman yang akan ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi saudara. Shalom. Sebelumnya saya mau memberitahu, seharusnya yang ada di mimbar ini Pak Pendeta Yonatan. Tapi berhubung tadi malam beliau telepon saya, memang beliau ada acara setelah ibadah ini dia langsung ke airport mau ke Jakarta. Tapi waktunya udah cukup diperhitungkan. Tetapi malam itu dia kasih tahu saya bahwa pesawatnya dimajukan. Jadi dia sangat menyesal, dia minta mohon maaf pada saudara sekalian. Dia tidak bisa melayani saudara sekalian. Dan dia harus terbang ke Jakarta sekarang. Jadi saya akan menggantikannya. Dan malam itu juga saya mempersiapkan firman Tuhan. Saya tidur sampai larut malam karena sangat mendadak. Tapi saya percaya apapun yang terjadi Tuhan izinkan ini terjadi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Dan juga untuk Ibu Ola. Beliau juga berhalangan dan akan saya schedule ulang untuk Pak Yonatan dan Ibu Ola. Saya mohon maaf untuk semuanya ini. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah saudara, tadi malam seharusnya saya sebetulnya sudah tidur sama istri saya waktu Pak Yonatan telepon saya. Oke Pak, makasih Pak. Tapi saya bilang sama istri saya, kamu tidur duluan ya, saya akan mempersiapkan firman Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat-Mu Tuhan. Karena terus terang belum ada persiapan saya gitu. Karena begitu mendadak. Tapi Tuhan katakan, mari kita lihat di dalam
Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 37. Ini yang Tuhan mau saya katakan kepada saudara dan saudara-saudara sekalian. Ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tetapi dalam semuanya itu firman Tuhan katakan kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Saudara, kita Tuhan katakan adalah lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Nah, tentunya saudara bertanya, mengapa ada kata lebih daripada pemenang? Ya, apa sih kelebihannya? Mungkin saudara bertanya ya. Apa kelebihan kita dibandingkan dengan pemenang-pemenang yang lain? Nah, di sini letaknya, saudara. Poinnya, kuncinya orang percaya, saudara. Firman Tuhan katakan kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena kita adalah, hidup kita adalah tetap melekat dalam kasih Allah dalam Kristus Yesus. Coba kita lihat di ayat ke-39, ini jawabannya, saudara. Mengapa kita dikatakan lebih daripada pemenang? Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kata kuncinya ini tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itulah katakan kita lebih daripada pemenang. Artinya kita tetap melekat kepada kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, di dalam hidup ini tentu kita mau menjadi seorang pemenang. Ada di sini yang mau jadi seorang yang kalah? Nggak ada ya. Kita semua mau menjadi pemenang. Ya. Seorang pemenang itu selalu dia melihat ada kesempatan di dalam setiap tantangan. Jadi seorang pemenang dia bisa melihat suatu kesempatan di dalam setiap tantangan. Itu adalah orang pemenang. Sedangkan seorang pecundang atau loser, dia selalu melihat masalah di dalam masalah atau tantangan dalam setiap kesempatan. Ya, jadi seorang pemenang adalah dia bisa melihat kesempatan di dalam setiap tantangan. Sedangkan pecundang adalah dia selalu melihat masalah di dalam setiap tantangan, saudara ya. Nah, coba kita lihat kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan 13. Bilangan 13 ayat yang pertama sampai ketiga. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Lalu kita lompat ke ayat 17. Coba saudara baca ayat 17, saya baca di ayat ke-18, kita gantian. Silakan saudara. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiami kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Ayat 19. Lanjut. Ayat 20, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak, tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu, waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Ayat 21 silakan. Kita lompat ke ayat 25 sampai 28. Saya baca ayat yang ke-25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Ayat 26 silakan.
Ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Ayat 29. Kita lompat ke ayat 31 sampai ke 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32 silakan. Ayat 33, juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak dan yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, dari kitab Bilangan ini kita melihat bahwa Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengirim ke-12 pengintai dari setiap suku, dan kita tahu dalam suku Yehuda itu ada Kaleb, dan suku Efraim itu ada Yosua, saudara. Ya. Saudara lihat ya, ke-12 orang ini, dia pergi bersama-sama ke satu kota, dan dia sama-sama melihat apa yang ada di dalam kota itu. Bagaimana keadaan kota itu, berlimpah susu dan madunya, bagaimana penduduk di dalam kota itu, dan bagaimana apapun yang mereka lakukan di dalam kota itu, mereka sama-sama melihat. Tetapi saudara lihat, 10 orang dari mereka adalah pecundang. Saudara. Mereka katakan, penduduk di sana seperti raksasa, kita seperti belalang, nggak mungkinlah kita bisa mengalahkan. Tapi hanya 2 orang sebagai pemenang, Yosua dan Kaleb. Dia katakan bahwa kita dapat mengalahkan mereka. Saudara, kita harus sama seperti Yosua dan Kaleb. Kita adalah orang pemenang. Jadi kita selalu melihat itu, kita melihat jangan dengan mata jasmani kita melihat dengan mata rohani kita. Ya. Sebetulnya saudara ya, apa yang kita lihat itu, you don't see what you actually see, but you see what you wanna see. Jadi kita tidak melihat apa yang sebenarnya kita lihat, tapi kita melihat apa yang kita mau lihat. If you are a winner, you are always see change, because that's all you wanna see. Jadi kalau kita mau jadi seorang pemenang, kita harus melihat ada kesempatan-kesempatan daripada yang kita lihat. Saudara, masalahnya seringkali kita banyak alasan. Itu manusia, saudara ya. Selalu ada alasan dan segudang alasan. Nah, kalau kita terus pakai alasan-alasan kita tidak akan pernah maju, saudara. Kita tidak akan pernah bisa menjadi pemenang. Ya. Jadi sekali lagi seorang pemenang adalah seorang yang bisa melihat kesempatan di dalam setiap tantangan. Itu adalah seorang pemenang. Dan seorang yang pecundang, dia selalu melihat masalah di dalam setiap kesempatan yang ada. Nah, di sini saya mencatat ada 5D. Ya, kalau saudara mau mimpi, kalau saudara mau mengubah tantangan itu menjadi kesempatan, ada 5D. Ya, saudara. Yang pertama, desire. Desire itu keinginan. Ya, jadi yang pertama adalah desire, keinginan. Tentu kita semua di sini punya keinginan kan? Ya, mungkin hanya orang-orang gila aja yang nggak punya keinginan. Tapi kita semua punya keinginan. Tuhan mau kita punya mimpi yang besar. Karena kita tahu kita punya Allah yang besar. Dan bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Jadi Tuhan mau kita punya mimpi yang besar. Jangan mimpi yang kecil-kecil, saudara. Mimpi yang besar. Karena kita punya Allah yang besar. Yabes, saudara ya. Dia bukan siapa-siapa, saudara. Namanya juga Yabes, kesakitan. Tapi lihat doa Yabes, luar biasa, saudara. Doa dia luar biasa, saudara. Dan Tuhan mengubah semua, dan Tuhan menjawab doa dia. Tuhan mau kita seperti Yabes, punya iman yang besar, yang punya mimpi yang besar. Nah, di dalam kitab Markus 10 ayat 46 sampai 52, coba kita lihat sebentar ya. Markus 10 ayat 46 ayat 52.
Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya ke Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartemius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Terus ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Next. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Next. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah." Dan ia memanggil engkau. Next. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Next. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jelas, saudara, desire, apa yang kau inginkan, ya kan? Apa yang kau hendaki atau apa yang kau inginkan supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Saudara, Yesus tahu persis bahwa orang itu buta. Apa yang dia butuhkan adalah dia bisa melihat. Itu jelas, saudara ya. Tapi Tuhan mau kita utarakan apa yang menjadi keinginan kita, ya. Baik dalam doa kita sehari-hari, apa yang menjadi keinginan kita, kita utarakan. Tuhan tahu, sebelum kita berdoa pun Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan mau kita utarakan dengan kata-kata kita sebagai ungkapan iman kita. Kita utarakan apa yang menjadi keinginan saudara dan saya. Kita ungkapkan melalui perkataan kita. Itu yang Tuhan mau, seperti Tuhan dikatakan kepada Bartimius. "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Lalu dia mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, saudara. Ya, jadi yang pertama, kalau kita mau mengubah tantangan menjadi suatu kesempatan, kita harus punya desire, keinginan. Yang kedua, kita harus punya decision. Decision itu adalah keputusan. Nah, keputusan ini adalah hal yang paling sulit untuk kita lakukan, saudara. Ya, karena setiap keputusan yang kita ambil pasti ada resikonya, betul nggak ya, saudara ya? Tapi orang yang kalah, orang yang tidak pernah mau melangkah, orang yang gagal, ada orang yang tidak pernah mau melangkah, itu adalah orang yang gagal. Tapi kalau kita melangkah dan kita belum berhasil, itu bukan suatu kegagalan, tapi itu awal daripada keberhasilan. Ya, kalau kita mau menang, kita harus berani melangkah, saudara. Kalau tanpa kita melangkah, kita nggak akan berbuat apa-apa, kita akan diam di tempat. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, saudara. Petrus pada saat dia bertemu Yesus berjalan di atas air, terus lalu Petrus menyatakan keinginannya untuk berjalan di atas air. Tuhan Yesus mengundang Petrus untuk berjalan di atas air. Secara kasat mata, saudara ya, mata jasmani kita, nggak mungkin kita bisa berjalan di atas air kan? Tapi karena Yesus yang mengundang dan dia punya iman, percaya, dia melihat dengan mata rohani, maka Petrus berjalan di atas air. Tapi ketika dia mulai ragu, mulai merasakan dinginnya udara itu, akhirnya dia tenggelam, saudara, jatuh. Nah, jadi saudara, yang kedua adalah decision, keputusan. Jadi setiap keputusan selalu ada resiko. Tetapi keberanian kita untuk menghadapi resiko itu merupakan kunci suatu keberhasilan dan yang membuat orang menjadi lebih dewasa. Dan yang ketiga, saudara ya, jadi yang pertama itu adalah desire, keinginan. Kalau kita mau mengubah tantangan menjadi kesempatan. Yang kedua adalah decision, keputusan. Yang ketiga adalah drive, dorongan, saudara. Jadi setelah kita mengambil keputusan, harus disertai dengan langkah-langkah yang konkret, realisasinya. Kita harus melangkah dengan langkah-langkah yang yakin. Jika kita tidak, artinya kita hanya berjalan di tempat, saudara ya. Yusuf, ketika dia digoda oleh istri Potifar, tante Potifar ini, saudara ya, apa yang Yusuf lakukan? Dia mengambil keputusan, dia mau menghindar. Lalu dia mengambil langkah, dia lari. Ya, lari ini ada tiga macam, saudara. Ada lari di tempat, ada lari mendekat, ada lari menjauh. Mana yang mau saudara pilih? Tapi Yusuf dia tahu persis, saudara. Dia tidak mau mencemarkan kesuciannya hanya karena godaan-godaan yang murahan. Dia lari menjauh. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Kalau kita mengalami godaan-godaan, bagaimana dengan kita? Apa kita melari menjauh, atau kita lari di tempat, atau kita malah lari mendekat? Decision is yours, saudara ya. Tapi saya anjurkan, hal yang buruk kita harus lari menjauh dari segala yang buruk. Pastikan
Ya, manusia bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan arah langkah kita. Jadi dalam setiap langkah kita, kita harus pastikan bahwa kita melibatkan Tuhan dalam setiap langkah yang kita ambil, keputusan yang kita ambil, kita minta hikmat daripada Tuhan. Ini yang ketiga, saudara ya, drive, dorongan. Yang keempat, determination. Itu artinya tekad. Ya, setelah kita melangkah, biasanya timbul tantangan. Ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, ada badai yang menghadang kita, saudara ya. Jadi setiap kita setelah kita mengambil keputusan, kita melangkah, lalu kita punya tekad, saudara. Nah, pada saat kita melangkah ini ya, seringkali timbul tantangan-tantangan yang begitu dahsyat, badai. Ya. Tetapi saudara, di dalam Mazmur 23 ayat 4, Daud berkata, saudara apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Jadi Daud tahu persis bahwa kalau kita mengikuti Yesus, bukan berarti kita terus bebas dari masalah, saudara ya. Ya seperti lakukan, Yesus tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru, dan dia juga tidak pernah berjanji bahwa jalan selalu rata, tapi dia berjanji dia akan memberi kekuatan dan menyertai kita. Amin, saudara. Ya. Daud juga tahu bahwa dia sebagai manusia dia punya keterbatasan. Dia bilang, tongkatmu dan gadamu itulah yang menuntun aku, yang menyertai aku. Tongkat itu bicara mengenai penuntunan Tuhan, dan gada itu bicara mengenai perlindungan Tuhan, saudara. Pada saat dia melawan Goliat, kalau kita melihat secara mata kita, nggak mungkin kita bisa mengalahkan Goliat yang tingginya hampir 3 meter, sedangkan Daud imut-imut masih merah, masih merah pipinya ya. Nggak mungkin kan, saudara. Tapi Daud punya iman, saudara. Dia percaya, dia katakan, engkau mendatangi aku dengan tombak dan pedang dan lebing, tapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan. Daud tahu persis bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Jadi kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa sih lawan kita, saudara? Ya kan? Kita akan keluar menjadi pemenang. Ya. Jadi yang pertama, kita harus mempunyai yang namanya desire. Kalau kita mau mengubah tantangan itu menjadi suatu kesempatan. Ya, setiap tantangan-tantangan itu kalau menjadi suatu kesempatan, kita harus punya keinginan dulu ya. Kalau tanpa keinginan nggak mungkin kita bisa melanjutkan melangkah ke berikutnya, itu decision, mengambil keputusan. Dan setelah mengambil keputusan, kita juga punya dorongan, drive, atau kita melangkah dengan iman. Setelah itu kita juga punya determination, tekad. Ya, kita tahu bahwa setiap masalah yang kita hadapi pasti ada konsekuensinya, ada timbul masalah, saudara. Di sini saya mencatat, saudara, ada beberapa tokoh-tokoh dalam Alkitab yang begitu luar biasa, saudara. Hidupnya tangguh, dapat mengalahkan segala berbagai macam badai. Pertama, Paulus, saudara. Dia banyak sekali mengalami ketidakadilan. Dia dipenjara bukan karena dia bersalah, tapi dia dipenjara karena dia membela nama Yesus, saudara. Dia banyak sekali mengalami ketidakadilan, tapi dia katakan apa? Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia mengandalkan Yesus sebagai kekuatannya. Tapi kalau dia mengandalkan diri dia sendiri, pasti dia tidak akan pernah kuat. Jadi kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, pastikan kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yeremia 17 mengatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, ya. Kita sebagai orang percaya, kita punya Tuhan. Hidup ini berarti, saudara. Pada saat kita mau membuka hati kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah hidup yang sesungguhnya, saudara. Tadinya kita nggak tahu kita kemana, kita akan binasa. Tapi setelah kita membuka hati kita, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, itulah hidup yang sesungguhnya. Dalam kitab Ibrani 10 ayat 36, coba bisa dibuka. Sebab kamu itu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, jadi Tuhan mau kita memiliki ketekunan, karena segala sesuatu itu, ya, cobaan-cobaan yang kita hadapi itu adalah cobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Itu firman Tuhan katakan. Ya, jadi pada saat kita dicobai, anggaplah itu sebagai suatu ujian, jangan sebagai suatu beban buat kita.
ya, sebagai suatu ujian yang menimbulkan ketekunan sehingga kita keluar menjadi orang yang kuat, orang yang memiliki iman yang lebih dewasa. Dan yang kelima ya, saudara, disiplin, saudara. Nah, ini yang penting, saudara ya. Disiplin itu adalah hal yang mutlak. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya disiplin. Bagaimana kehidupan rohani kita, perjalanan hidup kita bersama Tuhan, setiap pagi saat-saat teduh kita bersama Tuhan, apakah kita disiplin dalam setiap pagi kita buka Alkitab, kita menyembah Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, apakah itu yang saudara lakukan setiap hari atau kadang-kadang aja kalau saudara ingat, atau kalau lagi sibuk enggak, kalau lagi nggak sibuk lalu dilakukan. Jangan seperti itu, saudara, kita harus disiplin. Ya. Jangan kita terus menuruti keinginan daging, saudara ya. Karena keinginan itu, seperti yang saya katakan kemarin, keinginan itu ada dua, keinginan daging dan keinginan roh. Dan keinginan daging itu tidak bisa berjalan bersama-sama dengan keinginan roh. Begitu pula sebaliknya, saudara. Ya, kita harus bisa mematikan manusia jasmani kita dan kita harus bisa membangkitkan terus manusia rohani kita. Sekarang apa sih definisi disiplin itu, saudara? Sering kita mendengar kita harus disiplin. Apa sih disiplin itu? Disiplin itu adalah kita melakukan sesuatu yang perlu pada saat kita tidak ingin melakukannya. Mengerti ya, saudara ya? Jadi kita melakukan sesuatu yang perlu pada saat kita tidak ingin melakukannya. Seorang pengusaha terkenal dia berkata, saudara, disiplin itu adalah kunci dari kesuksesan sebuah usaha. Kalau saudara membuka suatu usaha, kalau saudara tidak disiplin, saudara bukanya enak-enakan, seharusnya dari pagi orang-orang lain sudah buka, saudara enak-enakan buka jam 10, jam 11, bagaimana usaha saudara akan maju? Ya kan? Nggak akan pernah bisa maju. Saudara. Kita harus disiplin, baik soal waktu, dalam segala apapun juga kita harus disiplin. Kalau kita kerja sama orang, kita juga harus disiplin. Ya, saya dulu pernah sekolah di Australia dan saya juga kerja di Australia. Waktu saya sekolah di Australia, sebetulnya saya cukup untuk tidak kerja, tapi saya nggak mau, saya mau kerja. Saya mau merasakan bagaimana cari uang sendiri. Nah, setelah saya pulang sekolah, saya selalu kerja. Saya ambil part-time job, saudara. Nah, orang tua saya ngirimin uang ke saya tiap bulan. Tapi setelah saya kerja, saya minta stop pengiriman uang. Saya nggak mau. Saya mau pakai uang saya sendiri, saudara. Ya memang capek, saudara. Ya, tapi saya punya tekad. Saya mau mendisiplinkan diri saya, nggak mau menjadi anak yang manja, saudara. Saya kerja apa aja. Saya kerja di pabrik, saya kerja di restoran, cuci piring, apa. Saya lakukan semua itu. Ya, tapi setiap saya kerja, saudara. Saya selalu berusaha melakukan yang terbaik. Saya bukan melakukan untuk manusia, saya melakukan untuk Tuhan. Walaupun bos saya tidak melihat, saya tetap kerja, saudara. Nah, itu yang saya lakukan. Tetapi akibatnya saya dibenci dengan pekerja-pekerja yang lain, saudara. Ya. Lalu ketika saya pernah kerja di pabrik, saudara. Pabrik kulit kangguru, kan saudara pernah lihat ya kulit kangguru kan. Saya pernah kerja di pabrik itu. Nah, ini waktu itu lagi liburan kan. Kalau liburan musim panas kan panjang di sana. Saya kerja di pabrik. Nah, saya megang satu mesin. Ini mesin berikutnya, mesin di sana mesin semua. Saya megang salah satu mesin, saudara. Jadi bulu kangguru itu saya masukin ke dalam mesin, saya tarik keluar, saya lempar ke sebelah. Sebelah proses lagi, lempar lagi ke sebelah, saudara. Nah, saya kalau kerja, saya nggak mau main-main. Kalau jam kerja, ya jam kerja. Saya kerja benar-benar. Saya lakukan terus cepat loh. Yang sebelah saya komplain, saudara. Dia bilang sama saya, jangan cepet-cepet, katanya. Saya diem aja, saya nggak pedulin. Pokoknya saya kerja, saya bilang. Akhirnya dia pulang kerja, dia nemuin saya, saudara. Dia bawa sesuatu. Rupanya dia mencuri sesuatu, saudara. Dia kasih ke saya, nyogok saya gitu. Ya bulu kangguru juga yang dicuri sama dia. Kasih saya supaya saya tuh untuk berikutnya jangan cepet-cepet lah. Dia bilang, soalnya kalau kamu cepet, saya jadi capek. Semua jadi cepet katanya, dia bilang gitu. Tapi saya menolak semua itu. Terus lalu saya menolak semua itu, lalu saya katakan tidak, saya tetap bekerja sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Saya tidak mau mencuri-curi waktu. Ya, saya harus disiplin dalam pekerjaan saya. Nah, tetapi sudah yang saya tidak suka, setiap kali saya bawa makanan atau minuman saya selalu tuh diminum orang, saudara. Itu saya kesel, kan lagi lunch time, kan ada lemari es besar di situ ditaruh, saudara ya. Minuman tuh saya selalu situ. Setiap kali saya udah selesai kerja mau minum, selalu habis minuman saya. Saya pikir siapa nih yang ngambil orang ya, karena begitu banyak orang kan. Ada suatu ketika, saudara, saya iseng, orangnya juga iseng, saudara. Minuman saya campur pakai cabai. Saya aduk. Saya taruh lemari es sudah. Saya mau kerjain gitu orangnya. Nah, setelah istirahat, saya balik ke situ, habis juga, saudara. Minumannya juga habis, saudara. Lalu saya juga cukup nakal waktu itu ya, saudara ya. Nah, tapi jangan dicontoh, saudara ya. Karena saya kesel, saudara. Saya pipis, saudara.
Sorry ya saudara, ya saya katakan, ini saya bicara apa ada ya. Ini waktu saya masih sekolah dulu, masih nakal, jangan diikuti ya, jangan diikuti ya adik ya. Ini nggak benar, ini nggak benar, jangan diikuti. Karena saya kesal sama orang itu saudara. Dia bawa makanan sendiri, bawa minuman sendiri, kenapa mesti minum saya punya terus sampai air cabai aja gitu. Lalu saya taruh situ saudara, pipis saya balik lagi, habis saudara, habis. Habis itu saya stop udah. Saya nggak tahu mau lakuin apa lagi saudara. Akhirnya saya taruh di tas aja, saya nggak masukin ke lemari es. Jadi ya udah minum dalam keadaan nggak dingin saudara. Ya itulah saudara ya. Jadi saya memberi contoh bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kalau kita sebagai pekerja, kita bekerjalah dengan benar. Kita bekerja bukan untuk manusia, kita bekerja untuk Tuhan. Tuhan yang melihat kita. Ya, kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan berikan kita perkara-perkara yang lebih besar. Amin saudara. Nah. Sekarang kalau bicara mengenai kesetiaan, ya itu tidak terlepas daripada integritas kita. Ya. Kemenangan-kemenangan yang kita peroleh itu juga tidak terlepas daripada integritas seseorang. Ya. Integritas itu apa sih sebetulnya? Integritas itu berasal dari kata Latin yang berarti integer, yang berarti moral, etika, karakter yang mulia. Jadi integritas itu berbicara mengenai kepribadian seseorang. Di dalam setiap kehidupan kita, apalagi kita anak-anak Tuhan, kita harus bisa memiliki integritas yang tinggi, saudara. Ya. Integritas yang sejati itu adalah Yesus Kristus. Dan kalau kita melekat pada Yesus, kita juga harus bisa memiliki integritas. Ya, integritas itu adalah suatu kejujuran yang utuh, yang bermoral teguh, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Ada seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Ayub, saudara. Ayub ini adalah orang yang sungguh luar biasa di mata Tuhan. Dia punya integritas yang tinggi. Sehingga Tuhan katakan tidak ada satu orang pun di muka bumi ini seperti Ayub. Orangnya saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saudara. Ya. Nah, kita sudah tahu ya, di Tiongkok itu ada tembok yang namanya Great Wall. Ya, mungkin sudah tahu lah. Ya. Nah, sudah waktu Tiongkok itu membuat tembok yang begitu besar itu, karena dia tuh seringkali mendapat serangan dari orang-orang barbar dari utara. Bagaimana dia melindunginya, lalu dia bikin tembok yang tinggi, saudara. Ya. Dan Tiongkok tuh berhasil membangun tembok batu yang kuat dan dapat diandalkan. Ya, tembok itu. Jadi selama dia membangun tembok itu dalam 100 tahun, dia mendapat 3 kali serangan dari orang barbar utara. Tapi semuanya tidak berhasil karena dia punya tembok yang kokoh. Tetapi saudara ya, Tiongkok dapat membangun tembok yang batu yang kuat, yang dapat diandalkan. Tapi mereka gagal untuk membangun integritas pada generasi berikutnya. Artinya SDM-nya ini, sumber daya manusianya ini loh, yang nggak dibina dengan benar. Akhirnya saudara, musuh dapat masuk tembok itu, bukan merobohkan tembok itu. Penjaga pintu itu disogok, saudara, dikasih uang. Itulah akhirnya musuh bisa masuk ke dalam. Bukan karena tembok yang begitu kokoh, tapi karena integritas dari orang-orangnya itu, saudara. Ya, integritas moral itu ya dihasilkan dari buah-buah roh. Kita di dalam firman Tuhan, kalau kita mau lihat seseorang itu udah bertumbuh atau udah dewasa di dalam roh, kita lihat buah-buahnya. Dari buah-buahnya kita bisa melihat bahwa orang ini sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, atau masih main-main, atau setengah main-main, atau tidak sama sekali dalam Tuhan. Kita bisa melihat dari buah-buahnya, saudara. Kita tahu bahwa buah-buah roh ada di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kalau kita lihat saudara ya, kita masih berbicara mengenai integritas. Kita lihat negara maju dan negara berkembang, negara kaya dan negara miskin. Kenapa kok ada negara kaya dan negara miskin, saudara ya? Dan itu semua tidak tergantung dari usia suatu negara. Coba kita lihat di negara India, negara Mesir. Itu udah berdiri 2000 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang masih miskin kan? Coba kita bandingkan dengan negara Singapura, Kanada, Australia, New Zealand, saudara. Dia baru kurang lebih 150 tahun. Tapi dia udah menjadi negara yang maju. Ya. Dan sumber daya alam pun juga tidak menjamin. Contohnya di Jepang itu 80% daratan berupa pegunungan. Tidak cukup untuk pertanian dan peternakan di Jepang. Tetapi saya lihat, Jepang itu menjadi salah satu negara raksasa ekonomi kan. Jadi
alam itu tidak menjamin segala sesuatunya, saudara ya. Negara Swiss, kita lihat negara Swiss itu negara kecil, saudara. Swiss itu hanya 11% daratan yang bisa ditanami, ya. Dia tidak punya perkebunan coklat. Swiss tidak punya perkebunan coklat, tetapi saudara, Swiss itu adalah negara kecil, tetapi dia negara pembuat coklat yang terbaik. Swiss, saudara. Dia nggak punya perkebunan coklat, tapi dia negara yang membuat coklat terbaik. Ya, dia juga merupakan pengolah susu yang berkualitas yang terbaik, Nestle, itu dari Swiss, saudara ya. Nah, jadi bukan berarti negara berkembang itu tidak cerdas ya. Saya tidak bicara bahwa negara memang tidak cerdas, tetapi yang menjadi perbedaan adalah sikap atau perilaku masyarakatnya sendiri yang telah dibentuk sepanjang tahun melalui budaya dan pendidikan. Ya, jadi kembali lagi ke SDM-nya ini, saudara. Kalau negara mau maju, kita harus majukan dulu rakyatnya. Ya, sebetulnya orang kita ini orang yang taat hukum loh, saudara. Setuju nggak bahwa kita ini orang yang taat hukum? Ya kan? Coba. Saya waktu itu tinggal di Australia, saya nggak pernah lihat ada orang pencuri atau apa ketangkap lalu dihakimi rame-rame, saya nggak pernah lihat, saudara. Ya, nggak pernah. Tapi di Indonesia itu masih terjadi kan, saudara? Kalau ada orang yang mencuri motor atau apa ketangkep, atau ada begal segala ketangkep, lihat kan dihakimi rame-rame kan, saudara. Sebetulnya yang menghakimi rame-rame ini, dia ini orang yang taat hukum sebenarnya, saudara. Percaya nggak, saudara? Betul nggak? Nggak. Orang yang taat hukum loh. So kan hukumnya kan bilang, jangan main hakim sendiri kan. Makanya mereka main hakim rame-rame. Dia taat hukum kan. Rame-rame dia main hakim. Nah itu. Bercanda, saudara ya. Oke. Negara yang maju pasti dia memiliki suatu integritas dan mayoritas penduduknya pasti mengikuti peraturan yang mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan, yaitu sebuah integritas. Jadi integritas itu adalah penduduknya, suatu negara mau maju, penduduk kita harus punya integritas, punya disiplin yang ketat, yang orang yang patuh kan peraturan ya. Kalau di kita seringkali kita melanggar ya, saudara ya. Lampu merah udah kuning kan seharusnya kita siap untuk berhenti, malah justru kita malah jalan kan. Seringkali kita hal-hal kecil kita melanggar, tapi saya percaya kita anak-anak Tuhan di sini kita tidak seperti itu ya, saudara ya. Kalau lampu sudah kuning kita berhenti, siap-siap untuk berhenti gitu ya. Jadi kita beri contoh kepada mereka. Untuk bisa kita memiliki integritas yang sejati, kita harus sadar, saudara ya, bahwa kita bukan hanya tahu, tapi kita harus mengenal yang memiliki integritas sejati, yaitu adalah Yesus sendiri, saudara. Jadi kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, semua orang tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Orang tidak percaya pun dia tahu bahwa Yesus Tuhan. Tapi menurut dia bukan Tuhan, tapi dia tahu bahwa itu Yesus Tuhan. Tapi apakah saudara mengenal secara pribadi? Itu yang lebih penting, saudara. Ya, kita sebagai orang percaya, kita bukan hanya sekedar tahu bahwa Yesus itu Tuhan, tapi kita harus mengenal secara pribadi. Artinya hati kita selalu melekat kepada Dia, sehingga kita bisa memiliki integritas yang sejati seperti yang Yesus miliki. Kita tahu Jokowi itu adalah presiden kita kan, semua orang tahu Jokowi. Ya, saya juga tahu Jokowi presiden kita. Kemarin saya pikir datang, saya mau ambil foto sebetulnya, saya nggak datang kemarin. Ya Pak David ya, nggak jadi datang. Ya, kita tahu Jokowi kan, tapi kita kenal nggak secara pribadi kan enggak. Kalau kita mau lebih dekat lagi, kalau kita mau mengenal, kita harus mengenal secara pribadi. Begitu pula kehidupan kita di dalam kekristenan, di dalam pertumbuhan rohani kita. Kita jangan hanya sekedar tahu bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu penolong, Yesus itu bisa membuat mujizat. Tapi kita harus bisa lebih mengenal lagi lebih dalam lagi. Ya, kita harus sungguh percaya bahwa Yesus dapat melakukan segala sesuatu, yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, kita memiliki pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan, saudara. Itu sangat penting, saudara ya. Sangat penting kita bisa memiliki pengalaman-pengalaman pribadi. Minta, saudara. Tapi jangan ini, saudara, jangan kaget. Kadang-kadang pengalaman pribadi itu sangat menyakitkan juga, gitu kan. Ya kan, tidak ada satu mujizat pun terjadi tanpa melalui suatu perkara terlebih dahulu kan. Harus ada perkara dulu kan, baru mujizat itu terjadi. Dan perkara itu jangan sudah anggap perkara yang enak-enak, mungkin juga yang tidak enak, saudara. Tapi di situ kita dibentuk. Kita dibentuk untuk bisa memiliki iman yang tangguh. Kita kuat dalam Tuhan. Tuhan sedang membentuk kita kalau kita mengalami selalu cobaan.
Ya, Tuhan tidak pernah mencobai dan tidak pernah dicobai. Ya, cobaan itu datang dari diri kita sendiri. Tapi Tuhan izinkan pencobaan itu datang. Tuhan izinkan seperti Ayub, Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, nah, tetapi melalui pencobaan itu kita akan dibentuk, iman kita akan dibentuk. Dan Tuhan sangat mengenal pribadi saudara dan saya. Dia tidak akan pernah memberi cobaan melampaui kekuatan kita. Ya, setiap daripada kita punya kekuatan sendiri-sendiri. Tuhan tahu pencobaan yang saya alami atau pencobaan yang Dita alami atau pada alami berbeda. Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Ya, tetapi Tuhan katakan apa? Setiap kamu mengalami pencobaan, aku akan berikan jalan keluar. Itu janji Tuhan, jaminan Tuhan, kesetiaan Tuhan dibuktikan dengan itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri sebagai yatim piatu, saudara. Jadi dimanapun, kapanpun, apapun yang kita kerjakan, yang kita muliakanlah nama Tuhan. Muliakanlah nama Tuhan. Jadi kita ada di dunia ini, tujuan hidup kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, saudara ya. Jadi sebagai kesimpulan, saudara. Seorang pemenang, perhatikan ya saudara ya. Seorang pemenang adalah orang yang tidak pernah menyerah. Seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah menyerah. Dan orang yang menyerah tidak akan pernah jadi pemenang. Betul kan saudara? Jadi seorang pemenang adalah orang yang tidak pernah menyerah. Dan orang yang menyerah tidak akan pernah menang. Ya. Percayalah kalau kita katakan kita bisa. Ya. Dalam suatu perkara, dalam suatu kejadian. Jangan saudara langsung katakan, waduh nggak bisa lah. Ya udah akhirnya jadi nggak bisa. Tapi saudara katakan, saya bisa. Dan itu sudah setengah jalan keberhasilan saudara. Mengerti ya saudara ya? Ya. Jadi kita katakan ada sesuatu, udah susah sedikit langsung kita katakan, udah deh, enggak deh. Udah. Jadi saudara selalu mencari comfort zone saudara sendiri. Ya. Tuhan mau kita melangkah, Tuhan mau kita hadapi ya. Jadi kata-kata kita itu, kita katakan kita bisa, itu udah setengah dari keberhasilan. Jadi orang yang mampu bangkit setelah dia jatuh ya. Ya, setiap keberhasilan selalu diawali dengan sebuah kegagalan. Itu sebetulnya itu bukan kegagalan, itu sedang membentuk kita untuk mempersiapkan kita untuk bisa lebih baik lagi. Ya, nah setiap orang yang mampu bangkit setelah dia jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali. Ya, jadi pada saat kita jatuh, jangan kita tuh akhirnya udah deh kita nggak mau lakuin apa-apa lagi deh, percuma. Jangan saudara ya. Percayalah, pada saat kita jatuh Tuhan izinkan kita mengalami hal seperti itu, tapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Kita bangkit kembali dan itu akan menguatkan kita lebih kuat daripada seorang yang tidak pernah jatuh sama sekali, saudara. Ya, ini saudara ada sebuah cerita, saudara ya. Ada seorang ibu di Jawa Tengah. Dia seorang penjual tempe, ya. Mungkin ada yang pernah tahu cerita ini. Ibu ini mempunyai rutinitas, setiap pagi dia bangun pagi, dia berdoa, dia mempersiapkan tempenya untuk dibawa ke pasar. Dia berdoa, dia menyembah Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan. Dan ketika dia selesai berdoa, biasanya tempe itu dilihat sudah menjadi tempe yang matang. Tapi kali ini waktu dia lihat tempe itu masih berupa kedelai, masih berupa kedelai ya. Keledai. Saya selalu mix up kedelai sama kedelai ya. Masih setengah matang aja deh biar gampang ya. Masih setengah matang. Dia pikir, aduh, tadi doanya kurang kusuk kali dia ya. Akhirnya dia berdoa lagi, dia tumpang tangan, dia tutupin tumpang tangan, kan harus ditutup tuh dalam nama Yesus. Dia berdoa lagi. Dia intip, masih setengah matang juga saudara, belum jadi tempe saudara. Akhirnya dia bilang, aduh, mungkin juga masih kurang doanya. Akhirnya doa lagi saudara. Ibu ini adalah orang yang pantang menyerah, ya, orang yang pantang menyerah. Setelah dia berdoa, dia intip saudara, masih setengah matang. Lalu dia bilang, aduh, ini udah siang dan hari ini gimana kalau sampai tempe ini nggak kejual saudara? Ya, dia nggak bisa makan. Karena kalau siapa yang mau beli tempe setengah matang yang masih belum jadi, ya. Lalu akhirnya dia melangkah dengan iman. Ya, dibilang dia biar gimana juga dia bawa tempe itu, dia sambil berjalan menuju pasar, dia sambil bernyanyi, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Terus apa ya? Di mujizat itu nyata. Dia sambil menyanyi gitu saudara. Dia berharap bahwa sampai dia di pasar,
tempe itu sudah matang, saudara. Ya, nah, pas sampai di pasar, dia lihat orang-orang lain semua udah banyak tempe yang udah laku, udah habis, saudara. Dan dia datang kesiangan sendiri. Nah, pelan-pelan dia dengan iman dia buka, diintip tempenya. Ternyata masih setengah matang, saudara. Dia bingung, gitu. Tapi dia tidak mau pernah menyerah. Dia bilang, Tuhan pasti buat mujizat. Apapun yang terjadi, Tuhan izinkan terjadi. Saya tetap mengucap syukur dan saya percaya mujizat Tuhan, saudara. Ya, jadi tempenya itu masih tetap setengah matang. Dan kalau tempe setengah matang nggak ada orang yang mau beli, saudara. Nah, nggak berapa lama kemudian tiba-tiba ada seorang ibu tergopoh-gopoh. Dia sedang lagi nyari-nyari sesuatu, saudara. Tiap tukang tempe didatangin, ditanyain nggak ada. Sampai akhirnya dia datang ke ibu ini. Dia tanya, Bu, ada nggak Bu tempe yang setengah matang? Dia bilang gitu. Anak saya ngidam, saya mau bawa ke Jakarta, ini di Jawa Tengah, saudara. Dia ngidam tempe dari kampungnya di Jawa Tengah. Terus ibu dia kaget. Oh, saya ada, mau berapa banyak tempenya? Ibu ada berapa banyak? Masih banyak, masih penuh. Saya ambil semua, saudara. Lihat, saudara. Ya, Tuhan izinkan tempe itu masih gak matang-matang, saudara ya. Karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Jadi jangan kita menggerutu. Ibu ini tidak pernah menggerutu, dia tetap mengucap syukur, saudara. Lalu tempe itu diborong semuanya sama ibu ini dibawa ke Jakarta. Begitu pula dalam kehidupan kita, saudara ya. Kita seringkali mengalami naik turun kehidupan kita yang kita nggak selalu enak, pasti ada masalah-masalah. Tapi jangan saudara menggerutu seperti orang-orang Israel terus menggerutu di padang gurun sehingga harus 40 tahun, pada cuman berapa minggu aja dia udah harus sampai, saudara. Ya, kita harus mengucap syukur dalam segala hal karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus, saudara ya. Kita mengucap syukur dan kita pastikan bahwa bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar, saudara ya. Karena kita punya Allah yang besar dan kita bisa lebih daripada pemenang karena peperangan kita, saudara. Karena peperangan kita tuh bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Jadi peperangan kita tuh bukan apa yang tampak oleh mata kita, ya. Melainkan lebih daripada itu, apa yang kita hadapi adalah peperangan yang tidak tampak oleh mata secara jasmani. Jadi peperangan secara spiritual. Makanya kita dikatakan lebih daripada pemenang. Jadi bukan hanya menang secara jasmani, secara rohani pun kita dimenangkan karena kita melekat kepada Tuhan. Ya. Jadi menang atas segala tipu iblis, tidak lagi jatuh dalam kubangan yang dosa yang sama. Ya. Kita bisa mengatasi kedagingan kita, hawa nafsu dan segala kita bisa ada penguasaan diri dalam hidup kita. Ya. Kita tahu bahwa pekerjaan iblis itu adalah seperti singa yang mengaum yang siap menerkam kita. Kita harus selalu waspada. Ya, iblis suka mengadu domba, itu kerjaan iblis. Dia suka mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia suka menuduh, mendakwa dan dia suka berdusta dan menipu. Dia adalah bapak segala dusta. Jadi pada kesimpulan saya, jadilah kita umat pemenang, saudara. Ya, bahkan lebih daripada pemenang karena itu adalah jaminan Allah. Asal hidup kita mau melekat kepada Kristus. Apapun yang menghalangi kita, itu tidak akan membuat kita untuk tetap semakin dekat kepada Tuhan. Jangan kita semakin jauh kepada Tuhan. Dan itulah yang merupakan kunci dari kemenangan kita. Dan percayalah bahwa iblis itu telah dikalahkan. Ya. Jadi kita telah mengalahkan iblis. Jadi jangan saudara percaya bahwa iblis suka menipu kita, saudara. Dan kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Dan satu hal yang penting, saudara, bersama Tuhan kita pasti akan lakukan perkara yang besar. Kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kita banyak sekali mengalami jatuh bangun di tahun 2021 ya, karena pandemi ini. Tapi kita masih bisa survive, masih bisa bertahan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Jangan kita mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia, kita pasti kecewa. Karena manusia punya keterbatasan dan kelemahan, tapi Tuhan tidak ada batasnya. Tidak ada yang membatasi kuasa Tuhan. Kita akan memasuki tahun yang baru dengan penuh keyakinan, percaya bahwa kita adalah pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur segala kebaikan dan kasih Tuhan. Biarlah firman yang telah ditaburkan itu boleh dimeteraikan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Kami percaya
campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anakmu, khususnya memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kami terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, kekasih-kasih Tuhan yang ada di tempat ini. Terus dalam penyertaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam kendali Tuhan, dalam kontrol Tuhan. Sehingga di tahun 2022 mereka akan terus naik dan tidak akan turun. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan akan menyertai mereka sampai ke rumah mereka masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Tuhan pagari mereka dengan darah Yesus sehingga virus corona tidak bisa mencemari setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Dan Tuhan pertemukan mereka semua dengan orang-orang yang sehat. Dan kami bisa berkumpul kembali minggu depan di tempat ini untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara, kekasih-kasih Kristus, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung. Tuhan akan terus membuat saudara terus naik, tidak akan turun. Tuhan akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan apapun yang saudara kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Karena kemenangan yang Tuhan berikan itu adalah sebagai jaminan, sebagai anak-anak Tuhan. Terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin.